Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara kami saat ini yang berdoa bersama-sama. Engkau berikan istirahat yang nyenyak, tidur yang baik, bangun pagi dengan sehat, walafiat tidak suatu apapun juga. Bahkan saat di pagi hari Tuhan, Engkau memberkati mereka, supaya dalam perjalanan pekerjaan mereka Tuhan menyertai memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, baik pagi maupun malam, kiranya Tuhan Engkau tetap menyertai, memberi kekuatan kepada kami. Di dalam pergumulan kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, penipuan, kejahatan. Buatlah supaya kami tetap percaya dengan janji Tuhan. Supaya kami tidak di tengah-tengah kejahatan melakukan kejahatan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang memperhatikan dan yang selalu menolong memberkati ketika kami di jalan yang benar. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, biar segala celah-celah masa lalu kami, yaitu segala dosa kejahatan kami, boleh dihapuskan pada saat ini juga. Supaya kami boleh memandang ke depan, bukan ke belakang. Yaitu tentang janji dan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk air mata mereka, pergumulan doa-doa mereka dalam rumah tangga, dengan anak, dengan orang tua, suami, istri Tuhan, bahkan dengan mertua dan pekerjaan mereka, di gereja pelayanan mereka Tuhan, juga kiranya Tuhan tolong semuanya. Juga Tuhan kami berdoa untuk masalah pekerjaan karir studi mereka. Tuhan berikan hikmat marifat di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap saat ini yang berdoa bersama-sama dengan kami yang hadir, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami beriman di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan turun, supaya mereka tidak putus asa, tidak sendiri, karena ada Tuhan yang menyertai. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan mendengar satu kisah yang luar biasa. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntunlah mereka selama 40 tahun. Mengapa 40 tahun? Karena di tengah-tengah tuntunan di padang gurun, mereka selalu berkeluh kesah. Sehingga perjalanan yang sebenarnya tidak lebih dari 2 minggu menjadi 40 tahun. Sampai yang hati mereka semua yang berontak, yang kecewa dikeluarkan semuanya saat itu. Saudara, tanpa sadar dalam hidup kita juga sama. Karena menggerutu, berkeluh kesah, tidak pernah mengucap syukur. Sehingga perjalanan kita menjadi panjang. Tuhan izinkan masalah-masalah supaya hati kita ini saudara bersih. Apakah masih kecewa, sakit hati, kalau nggak diberkati kita mundur, kita ngambek sama Tuhan, itu nggak boleh. Saudara, kita harus tahu bahwa kita bekerja, Tuhan yang memberkati. Kalau kita mau di jalan Tuhan, maka Tuhan punya waktu kapan memberkati kita. Kemudian bangsa Israel yang selama itu keluar dari Mesir, mati semua. Dan mereka sudah disunat pada saat itu. Tetapi yang lahir di padang gurun, yaitu generasi yang lahir di padang gurun, dibawa keluar oleh Yosua. Karena Musa sudah tinggal, saudara, di tempat Gunung Nebo. Di situ dia meninggal dan mayatnya tidak ditemukan. Akhirnya disitulah Yosua mulai membawa bangsa ini, yaitu anak-anak generasi baru yang lahir di padang gurun, melewati sungai Yordan. Ketika melewati sungai Yordan, air sungai itu terbelah jadi 2. Sehingga bangsa Amori, bangsa-bangsa yang di Kanaan itu takut mendengar mereka datang melewati sungai Yordan yang terbelah jadi 2. Mereka ketakutan. Ketika mereka sampai di Kanaan di situ, setelah melewati sungai Yordan, maka disitulah Allah ingin membuang segala celah Mesir, yaitu hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian Yosua berkata bahwa saatnya ini sekarang kita semua yang lahir di padang gurun yang belum disunat harus disunat semuanya. Dan waktu disunat semuanya, saudara, disitulah kemudian disebut nama Gilgal. Jadi nama Gilgal itu, saudara, adalah di mana tempat itu Tuhan ingin menghapuskan semua celah Mesir, yaitu melalui penyunatan. Jadi bukan arti sunat jasmani, tetapi saudara hari ini juga menjadi Gilgal kita. Tuhan ingin menyunat hati kita,
supaya hati kita tidak lagi bicara memandang masa lalu, seperti istri Lot akhirnya menjadi tiang garam. Tetapi kita memandang masa depan dan Allah mengampuni semua dosa kita masa lalu, biar kita mulai masuk di negeri perjanjian. Artinya di sini kita masuk di dalam janji-janji Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Yosua pasal 5 ayat 8 dan seterusnya. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Terus, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Itulah Gilgal. Gilgal itu berarti, saudara, satu tempat yang dinamai Tuhan telah menghapuskan celah Mesir. Artinya disitulah kita menyeberang dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Kita meninggalkan kesulitan hidup kita, ya masalah-masalah lalu kita masuk di dalam janji Tuhan. Melalui sungai Yordan, boleh dikatakan melalui baptisan air juga boleh, saudara. Tetapi yang pasti di situ, ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan ternyata, saudara, tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan sendiri. Sehingga kemudian mereka memakannya. Pada saat itu, mana juga berhenti. Karena apa? Waktunya mereka kerja. Itulah kekristenan sekarang. Kalau disebut Gilgal, jangan lagi meminta-minta mukjizat Tuhan. Tetapi mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Melakukan pekerjaan tangan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita masuk di dalam janji Tuhan, saudara. Mari kita menyunat hati kita, bukan tubuh kita. Supaya kita mencintai, mengasihi Tuhan, dan kita rajin bekerja untuk, saudara, melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kemudianlah mereka bisa merebut Yeriko. Tembok Yeriko kemudian runtuh karena mereka mau bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih memberkati kami, menyucikan hati pikiran kami, supaya Gilgal-Gilgal itu ada di dalam kehidupan kami saat ini. Kami telah menyeberang dari padang gurun masa lalu kami, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang sakit hati dan sebagainya, pencobaan. Kami melewati melalui sungai Yordan, yaitu baptisan. Kami berjumpa dengan Tuhan, dan Kau membersihkan pikiran kami dari pikiran yang kotor, yang dosa, yang salah masa lalu. Sehingga Tuhan, hari ini kami tahu bahwa kami menjadi sahabat Tuhan, kerja sama dengan Tuhan. Segala jeripaya kami dalam pelayanan, kami menjadi hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semuanya. Jikalau saudara punya pergumulan, tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, segala persoalan, masalah, pergumulan rumah tangga, kesehatan, apapun juga, pekerjaan, karir, studi, perjodohan, semuanya, biar hari ini Tuhan memberkati engkau, memberikan damai, sejahtera, kasih, sukacitanya. Biar hari ini ada Gilgal dalam hidupmu, dan disitulah kemudian Allah memberkati sehingga kita menjadi kawan sekerja Allah. Di dalam nama Yesus, yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.